Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mimi Asri SIMM. Saya salah satu dosen pada program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar manajemen. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu membahas konsep-konsep dasar, metode dan perangkat analisis fungsi manajemen meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian. Dan fungsi organisasi meliputi pemasaran, sumber daya manusia, operasi, dan keuangan pada berbagai jenis organisasi. Harapannya, dengan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang definisi dan pengertian manajemen serta ruang lingkup pengantar manajemen. Mahasiswa mampu mempresentasikan sejarah pengantar manajemen. Mahasiswa mampu membandingkan perkembangan pengantar manajemen di beberapa negara. Mampu melakukan digitalisasi dokumen dan sumber-sumber informasi tercetak. Mampu menggugah dokumen dan sumber informasi digital ke dalam aplikasi pengantar manajemen ePRINS. Mampu melakukan menganalisa berbagai software yang digunakan oleh berbagai jenis lembaga untuk mengelola koleksi digital. Mampu membuat deskripsi rinci dalam pengelolaan pengantar manajemen dengan menggunakan metadata yang tepat dan akurat. Supaya mahasiswa mampu mencapai tujuan tersebut, mahasiswa akan diberikan materi pembelajaran sebanyak 14 kali pertemuan dan 2 kali asesmen yang dilakukan pada pertengahan semester dan pada akhir semester dengan total jumlah 16 kali pertemuan. Adapun topik-topik yang akan dibahas pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, pengertian dan jenis-jenis manajemen. Yang kedua, sejarah manajemen dan perkembangannya. Yang ketiga, faktor-faktor lingkungan, organisasi atau perusahaan. Yang keempat, fungsi perencanaan, proses, dan bentuk perencanaan. Yang kelima, visi, misi, objektif, strategi, polisi, prosedur, dan rules. Yang keenam, pengorganisasian. Yang ketujuh, struktur dan bentuk organisasi. Yang kedelapan, pengertian, koordinasi, dan pendelegasian. Yang kesembilan, kekuasaan dan sistem sentralisasi. Yang kesepuluh, fungsi dan teori kepemimpinan. Yang kesebelas, motivasi dalam organisasi. 12. Komunikasi dalam organisasi. 13. Etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang terakhir, yang ke-14, fungsi pengendalian. Saya akan menjelaskan bagaimana saya menyelenggarakan mata kuliah ini. Saya akan memaparkan teknik pengajaran saya dengan menggunakan delivery, interaction, dan assessment atau DIE. 14 materi pertemuan tersebut akan saya berikan pada pertemuan tatap muka di ruang kelas. Selain itu, saya juga menggunakan Learning Management System Universitas Muhammadiyah Aceh atau di sini disebut dengan LISA, yaitu sebagai sarana sistem informasi manajemen untuk distribusi bahan ajar,
pengumpulan tugas, serta ujian mahasiswa, dan lain sebagainya. Saya juga meminta mahasiswa untuk sesering mungkin membaca buku teks dan jurnal yang ada pada rencana pembelajaran semester atau RPS. Namun demikian, saya tidak membatasi mahasiswa untuk memperoleh informasi dan bahan bacaan dari sumber mana saja. Dan mahasiswa boleh membawa informasi tersebut ke ruang kelas sebagai bahan diskusi bersama. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu ceramah dengan cara menyampaikan informasi kepada mahasiswa secara lisan dengan cara saya upayakan semenarik mungkin. Selanjutnya, saya menggunakan metode diskusi. Saya membebaskan mahasiswa untuk mendapatkan informasi, berpikir, menyampaikan opini, apa-apa yang mereka dapatkan di luar sana, dan didiskusikan di ruang kelas untuk mencari solusi yang berhubungan dengan materi pembelajaran pada hari tersebut. Selain metode ceramah dan diskusi, untuk beberapa kali pertemuan, saya juga menggunakan metode demonstrasi, yaitu mahasiswa mempresentasikan tugas kerja kelompoknya secara bergantian dengan kelompok satu dan kelompok lainnya. Selanjutnya, saya juga menggunakan metode latihan, di mana pada akhir sesi materi perkuliahan, saya akan melihat kemampuan daya serap mahasiswa atas materi yang disampaikan hari tersebut. Untuk metode latihan tersebut, saya sering menggunakan aplikasi Quizzes, sebuah website yang menyajikan permainan yang menarik, sehingga akan senang dikerjakan oleh mahasiswa. Teknik pembelajaran yang saya lakukan selanjutnya adalah interaction, yaitu membangun komunikasi dengan mahasiswa. Selain banyak berinteraksi dengan mahasiswa di ruang kelas, komunikasi juga saya bangun di luar kelas, di mana mahasiswa bisa menghubungi saya lewat telepon, lewat email, media sosial seperti WhatsApp, Instagram, atau bisa bertemu dengan saya secara langsung. Saya selalu memberikan respon dan solusi terbaik sebagai upaya untuk membangun integritas di mata mahasiswa. Teknik pengajaran selanjutnya adalah asesmen. Dalam menentukan penilaian kepada mahasiswa berdasarkan bobot yang sudah ditetapkan oleh fakultas dan sudah disepakati bersama antara mahasiswa dan saya yang tertuang dalam kontrak perkuliahan dan saya sampaikan secara jelas pada pertemuan pertama. Berikut adalah contoh bobot penilaian mahasiswa yang digunakan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Adapun indikator yang saya gunakan untuk menilai mahasiswa, pada setiap materi saya sampaikan setiap awal pertemuan dan dapat mahasiswa lihat pula pada rencana pembelajaran semester atau RPS. Guna mahasiswa mengetahui kemampuan apa dan harapan untuk dikuasai pada materi tersebut. Untuk latihan dan ujian, saya selalu memberikan nilai dan berupaya memberikan feedback atas setiap latihan dan tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Setiap latihan, tugas, dan nilai mahasiswa tersebut terdokumentasi dengan baik di Learning Management System, sehingga bila diperlukan dapat diakses dengan mudah kapan saja. Berikut adalah salah satu contoh penilaian yang saya berikan terhadap tugas yang diberikan kepada mahasiswa melalui Learning Management System. Untuk menilai aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, saya menggunakan standar yang tertuang pada rubrik penilaian dan diketahui oleh mahasiswa. Demikian pemaparan singkat mengenai teknik pengajaran yang saya gunakan dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pengajaran yang saya lakukan untuk
kelas mata kuliah pengantar manajemen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali. Sehat semua? Hadir semua ya, Arafah ya? Hadir ya? Nggak ada yang sakit? Oh ya. Baik, adik-adik semuanya, kita hari ini adalah pertemuan yang kedua ya. Kita nanti akan membahas tentang lingkungan organisasi, di mana nanti kita bisa melihat lingkungan internal, lingkungan eksternal, lain sebagainya. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan pada materi pada hari ini, kita akan review sedikit materi minggu yang lalu yang sudah kita pernah pelajari ya. Kira-kira ada yang ingat masih materi minggu lalu? Ya Pak, minggu lalu kita ada bahas tentang teknologi manajemen. Dan kita bahas perkembangan teori manajemen ada di aliran Pak. Pertama aliran klasik, aliran hubungan manusia atau neoklasik sama aliran manajemen modern. Oh ya, bagus ya Rizka ya. Ya bagus. Jadi minggu lalu kita belajar tentang evolusi teori manajemen ya. Ada tiga teori manajemen itu, ada aliran klasik, hubungan manusia, dan aliran modern. Bagus sekali ya. Ya jadi pada masing-masing aliran itu ada tokoh-tokohnya ya pasti ya. Nah, ada yang tahu nggak siapa tokoh-tokoh aliran manajemen klasik? Ya siapa namanya? Adrian ya, apa? Silakan. Ada 4 tokoh manajemen klasik, yaitu Henry Fayol, Max Weber, Mary Parker Pohle, dan Chester Barnard. Ya bagus ya Adrian ya. Jadi tokoh-tokoh manajemen klasik itu ada 4. Tadi ada Henry Fayol, ada Max Weber, dan terusnya. Kemudian selanjutnya bisa nggak sebutkan salah satu prinsip manajemen klasik dari salah satu tokoh tersebut? Siapa bisa kira-kira? Siapa? Puja ya, silakan Puja. Dari catatan saya yang minggu lalu Pak tentang manajemen prinsip manajemen klasik dari Henry Fayol itu ada 14 Pak. Yang pertama itu pengembangan tugas, yang kedua ada wewenang, ketiga ada disiplin, keempat ada kesatuan komando, kelima kesatuan dalam pengarahan, keenam kepentingan individu di bawah kepentingan umum, ketujuh imbalan, ke-8 sentralisasi atau desentralisasi, ke-9 hierarki, ke-10 susunan, ke-11 keadilan, 12 stabilitas staf, 13 inisiatif, 14 semangat fokus. Ya, jadi ada 14 prinsip manajemen kalau menurut si Fayol ya. Jadi sebelum kita lanjutkan ke materi pada hari ini ya, saya juga mengingatkan kita semuanya bahwa kita terus harus bersyukur ya, karena sampai dengan hari ini masih diberi kesehatan, diberi kemudahan, diberi kelancaran dalam proses belajar mengajar ya. Ya, jadi referensi ataupun buku yang digunakan untuk materi pada hari ini itu ada 2. Yang pertama di Solihin, yang kedua Eldaf Richard ya. Kemudian bisa juga dari artikel ilmiah sesuai dengan topik pembahasan. Jadi kalau kalian mau membaca materi tentang ini, boleh cari buku tersebut, boleh membaca artikel jurnal yang ada dimanapun yang berhubungan dengan topik pada hari ini. Nah, tapi saya tidak membatasi harus membaca buku ini saja ya. Banyak materi teori-teori lain yang berkembang sekarang itu, baik itu di internet maupun di sebagainya macam, untuk bisa kita pelajari yang berhubungan dengan lingkungan organisasi. Ya. Bahan ini sudah saya share ke Learning System Management Unmuha ataupun LISA ya. Nah, jadi siapa yang sudah download pasti sudah tahu sebenarnya, mungkin belum pada membaca ya. Jadi lingkungan organisasi itu apa artinya? Unsur-unsur di luar organisasi yang berpengaruh dan dipengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap oleh operasi-operasi perusahaan. Jadi ada yang berpengaruh langsung, ada yang tidak berpengaruh langsung gitu ya. Nah, misalnya kalau berpengaruh langsung itu ya biasanya lingkungan eksternal. Ya, kalau yang berpengaruh tidak langsung itu ada hubungan internal. Ya, pihak-pihak yang berkepentingan eksternal dari lingkungan tindakan langsung. Misalnya di sini ada pelanggan ya. Nah, menukarkan sumber daya kepada organisasi, pada umumnya sumber daya yang ditukarkan berbentuk uang yang ditukarkan dengan barang dan jasa yang dihasilkan organisasi. Ya maksudnya ya pelanggan, kalau kita organisasi jual barang, ya pelanggan itu jual barangnya, kita yang beli, kita jual barangnya, pelanggan beli ya. Kalau jasa begitu juga. Nah, makanya itu lingkungan tindakan langsung. Artinya kalau pelanggan itu tidak mau membeli produk atau jasa kita, kita
selesai gitu kan, nggak akan berkembang organisasi ataupun perusahaan kita. Karena makanya bisa kita tindakan langsung, artinya bisa kita evaluasi bahwa kalau kita jual satu produk itu tidak banyak diminati oleh masyarakat ataupun pelanggan, itu ada sesuatu di sana. Kita harus memperbaikinya, harus menganalisisnya. Apa sih yang kurang ini? Nah, kalau makanan kurang enak, kurang besar, kurang lembut, kurang manis, kurang asin dan sebagainya. Kalau jasa kurang menarik dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua itu ada pemasok ataupun supplier ya. Jadi setiap individu atau organisasi yang memberikan sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan pembantu, pelayanan, energi dan peralatan digunakan untuk produksi pengeluaran. Ya, jadi kalau kita terjadi ketidakharmonisan dengan supplier, itu juga berpengaruh secara langsung ya, tindakannya langsung. Artinya tidak ada bahan baku lagi yang bisa kita, misalnya orang memproduksi buat tas, misalnya tasnya dari kulit gitu, tapi suppliernya untuk tas kulit itu tidak mensuplai lagi kita, itu terganggu pasokan kita terhadap produk kita dan sebagainya. Kemudian pemerintah menetapkan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi organisasi dalam operasinya, prosedur-prosedur perizinan, pembatasan-pembatasan lainnya untuk melindungi masyarakat. Nah, jadi ini tanggung jawab pemerintah misalnya. Kenapa? Itulah karena pemerintah itu dia menjaga ataupun melindungi masyarakatnya. Jadi ada aturannya, ada harus dilalui. Kalau ada perusahaan yang buka usaha sesuatu itu ada izin-izinnya yang perlu diurus gitu ya. Kira-kira sampai dengan di sini dipahami nggak? Paham ya? Paham. Baik, kita lanjut dulu. Nah, kemudian pihak-pihak berkepentingan internal dari lingkungan tindakan langsung itu ada karyawan, ya, ada pemegang saham, ada dewan direksi, ya. Sifat dari tenaga kerja adalah berubah dalam kebanyakan organisasi karena faktor demografik. Jadi karyawan itu ya karena dia manusia biasa, ada perubahan juga yang dia rasakan, ya. Artinya karena dia sebagai manusia ada kebutuhan khusus yang dia perlukan, nah, makanya sering berubah-ubah. Misalnya kalau teori si Maslow itu kan manusia itu perlu ada 5 kebutuhan, ya, masih ingat nggak? Kebutuhan yang perlu kebutuhan akan hidup tenang, ya, kebutuhan akan eksplorasi diri dan sebagainya. Ada 5 kebutuhan teori Maslow. Itulah. Jadi karyawan itu ya ada yang lagi senangnya ya kinerja perusahaannya bagus, ya. Ada dia lagi kurang mood ya kinerjanya kurang bagus, ya. Itu persoalannya. Kemudian pemegang saham, ya, mempengaruhi sebuah perusahaan dengan mempergunakan hak memberikan suara pemegang saham biasanya tidak terlibat dalam kegiatan operasional organisasi. Jadi juga itu jadi bagian dari pihak-pihak berkepentingan internal dari lingkungan tindakan langsung. Dewan direksi juga dan sebagainya. Ya, misalnya kita lihat variabel elemen-elemen dari lingkungan tindakan langsung itu, yang pertama itu ada variabel sosial, ya. Nah, misalnya berbagai faktor seperti demografik, gaya hidup dan nilai-nilai sosial dapat mempengaruhi organisasi dari lingkungan eksternalnya, ya. Demografik itu ya misalnya gaya hidup, ya. Gaya hidup seperti usia, jenis kelamin dan pendapatan, demografik. Orang beda usia itu beda kelakuannya, beda keinginannya, beda kebutuhannya, ya. Jenis kelamin juga antara laki-laki dan perempuan pasti berbeda kebutuhannya, berbeda keinginannya, berbeda. Kemudian juga pendapatan juga. Orang yang berpendapatan tinggi tentu berbeda kemauannya dengan orang yang berpendapatan rendah. Begitulah kira-kira. Jadi demografik, ya. Nilai-nilai sosial mempengaruhi sikap terhadap organisasi pada pekerja itu sendiri. Kemudian variabel selanjutnya itu ada ekonomi, ya. Kondisi ekonomi pada umumnya dan kecenderungan yang mungkin merupakan faktor dalam aktivitas sebuah perusahaan. Misalnya kalau dulu ingat nggak setelah tsunami itu, kalian setelah tsunami ada yang sudah ini nggak masih SMP atau SMA ya? SD, ya Allah. SD semua ya? Mungkin ada nggak yang SMP? Nggak ada? Nggak ada ya? Jadi setelah tsunami itu perputaran ekonomi di Aceh itu luar biasa. Banyaknya uang masuk gitu ya, uang banyak masuk dari beberapa negara, dari berbagai negara yang mendonorkan uangnya di Aceh untuk membantu rehabilitasi pasca gempa dan tsunami Aceh. Nah, karena banyaknya uang berputar di Aceh, apa aja orang Aceh jualan itu laku.
Apa aja orang jual laku, ya. Apa saja laku dan omsetnya banyak. Maksudnya peningkatan proses jual belinya itu tinggi, ya. Nah, makanya orang-orang yang baca peluang pada saat itu sekarang itu masih bertahan kokoh, ya. Salah satunya kebetulan saya kenal, ya. Tahu Fantasi, ya? Fantasi Darussalam tahu, ya? Nah, itu kan ada beberapa toko dia. Itu besarnya itu ya setelah tsunami tersebut. Kemudian variabel teknologinya. Teknologi bisa kita rasakan sekarang, ya. Kalau dulu sebelum adanya teknologi, kita kalau mau ke kampus, kalau nggak ada kendaraan, tunggu ojek dulu, ya. Sekarang tinggal pesan di HP, ya. Tinggal ketik mau arah kemana, kita tahu harganya berapa, siapa drivernya, ya, dan sebagainya. Itu juga pesan makanan, begitu juga pesan tiket pesawat, tergeruk. Kalau dulu semuanya harus bergantungan dengan orang lain sebagainya. Itu juga. Jadi itu tindakan tidak langsung berpengaruh. Kalau kita nggak pandai membaca persoalan itu kita akan ketinggalan, ya. Nah, makanya kita harus pandai membaca peluang dan ancaman, ya. Makanya penting sekali di dalam lingkungan perusahaan atau organisasi itu salah satunya melakukan SWOT analisis, ya. Strength, weakness, opportunities, threats. Ada peluang, ada ancaman, apalagi kekuatan, kelemahan, ya. Nah, jadi perlu dilakukan ini supaya kita tahu posisi kita di mana dan mau kemana. Begitulah kira-kira, ya. Sampai di sini ada yang kurang paham? Ya, paham ya semuanya, ya? Paham. Kita lanjut dulu. Ya, jadi perusahaan atau organisasi itu juga punya tanggung jawab sosial, ya. Punya tanggung jawab sosial, artinya dia tidak bisa tidak bisa terlalu egois, ya. Cuman karena tadi berharap profitnya tinggi, ya. Profitnya tinggi, naik gitu, ya. Dia terlalu egois, tidak ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial yang perlu dia lakukan itu ya ada 4, misalnya tanggung jawab kepada karyawannya, kepada lingkungannya, kepada konsumen dan kepada investor. Ya, kita lihat satu persatu. Kepada konsumen misalnya, menyediakan produk-produk berkualitas, ya. Nah, makanya perusahaan-perusahaan yang menipu di iklan itu cepat ditinggalkan sama pelanggannya karena produknya nggak berkualitas, nggak sesuai dengan harganya, ya. Kita belajar dari Apple misalnya. Apple mahal, ya. Mahal, tapi produknya berkualitas. Walaupun mahal karena berkualitas, tetap ada yang beli. Belum keluar pun sudah ada pre-order, antri semuanya orang, ya. Apple, misalnya iPhone dan sebagainya, ya. Nah, jadi walaupun produknya mahal, tapi berkualitas bagus, orang tetap beli. Itu pada intinya. Misalnya konsumen harus tahu dia memiliki hak atas produk yang aman. Jadi produsen itu sebelum memproduksi barangnya itu dia harus tahu cek proses aman nggak kalau orang gunakan produk ini. Kita pernah tahu dulu kan, misalnya contohnya Samsung ada produksi HP, kemudian HP-nya tiba-tiba meledak sendiri, itu kan pernah tahu nggak? Ada, ya. Kemudian ada kendaraan mobil, ada yang kerja di showroom nggak? Mobil misalnya, ada berapa kali mobil Honda itu sering bermasalah di dalam pengapiannya. Itu di recall sama sama perusahaan tersebut. Di recall artinya mau ditukar aja kembali, ditarik, kemudian dikasih barang baru ataupun dikembalikan uangnya. Itu sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen. Ya baik, jadi kalau kita lihat dari siklusnya ataupun lingkungan organisasi itu, ya kalau kita lihat dari bagan yang di dalam itu ada pesaing, kelompok penentu, penekan publik, pemasok, pelanggan, itu adalah lingkungan internalnya, ya. Sementara yang global, politik, hukum, sosial budaya, teknologi, demografi, ekonomi itu adalah sisi eksternalnya yang berhubungan yang tidak langsung, ya. Yang sangat langsung itu adalah yang ada di dalamnya. Baik, gitulah kira-kira sampai dengan di sini. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ya, siapa namanya? Ya, silakan. Dari Bapak menjelaskan tentang satu tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Itu ada kayak polusi air, polusi udara, polusi tanah. Jika salah satu perusahaan menyebabkan salah satu polusi itu, apa upaya terhadap sanksinya terhadap yang diterimanya dari masyarakat maupun pemerintah?
Ya, bagus ya Gaza. Ada yang bisa menanggapi soal ini? Coba, kalau menurut saya mungkin mencabut izin usaha dari pemerintah itu, kemudian atau bisa jadi pemerintah seperti menutup usaha tersebut agar tidak diproduksinya penyitaan terhadap barang atau alat-alat yang berpotensi menyebabkan pelanggaran. Karena kan sudah mengganggu pencemaran lingkungan. Karena pemerintah mungkin melakukan regulasi seperti izin usaha ataupun meminta barang-barang usaha yang merusak lingkungan tersebut. Kalau dari masyarakat? Ini pemerintah juga mungkin masyarakat yang membeli dari barang-barang tersebut. Ya, bagus ya. Ya, jadi ya tadi kan yang perlu kita ingat kalau usaha itu sebelum dia buka apalagi yang berhubungan dengan industri ya, tentu dia harus urus dulu AMDAL namanya ya. Supaya apa? Itu dia. Kalau seandainya terjadi juga yang seperti yang disampaikan oleh Gaza tadi ya, itu pemerintah gampang mencabut izinnya karena ada aturan-aturan yang ditetapkan. Baik, adik-adik sekalian, kita sekarang masuk ke sesi latihan di mana latihan ini saya akan melihat kemampuan kalian pada penyerapan materi pada yang saya sampaikan hari ini. Silahkan ambil HP-nya, kemudian ketik ini, masukkan kodenya ini, kita akan silahkan jawab pertanyaan yang ada di situ. Silahkan, sebentar. Ya, silakan dimulai. Ya baik ya, kalau udah ini bisa kita lihat ya yang betul semua itu ada Putri, Deski ya dan lain sebagainya. Ya baik, demikian perkuliahan kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi materi tentang lingkungan organisasi bisa kita serap dengan baik ya, kemudian bisa kita implementasikan ke dalam lingkungan seandainya nanti saudara-saudara ini menjadi bagian dari pelaku usaha tersebut. Untuk materi minggu depan itu kita akan membahas tentang fungsi perencanaan. Nanti bahannya akan saya share ke LISA ya, ataupun Learning Management System Unmuha ya, ke LISA. Nanti saya ingatkan kembali lagi, tugasnya juga dikumpulkan 3 hari dari hari ini ke LISA ya, supaya akan saya berikan feedbacknya ataupun nilai tugas tersebut. Demikian saya sampaikan. Ada lagi sebelum tutup? Nggak ada ya? Ya baik, mudah-mudahan kita semuanya bisa bertemu kembali pada pertemuan minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan singkat saya mengajar melalui tatap muka langsung, sekaligus mengakhiri paparan saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.